A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran untuk supaya menjadi pedoman ya bagi hidup kita selama umur atau usia yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran, kita melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat yang ke-80. Di dalam ayat yang ke-80 ini Allah Subhanahu wa taala masih ya membicarakan tentang tingkah pola perangai sifat buruk dari bangsa Yahudi ya. Dan inilah yang kemudian menjadi pemahaman bagi kita kenapa ya bangsa Yahudi itu secara umum keras kepala itu ya. Secara umum tidak bisa diperingatkan ya. Kalau kita lihat bagaimana situasi sekarang ya, di mana dunia ya sudah mengutuk ya keras, ya, mengecam keras ya, apa yang mereka lakukan terhadap Palestina ya, dan warganya ya, tetap saja ya mereka tidak bergeming ya, pembantaian demi pembantaian mereka lakukan, bahkan yang menjadi korban hampir separuh ya dari puluhan ribu orang itu adalah anak-anak dan perempuan. Ya, jadi betapa kerasnya ya hati mereka, dan ini bisa kita lihat ya kenapa itu bisa terjadi, karena memang inilah prinsip ya, yang ada di dalam diri mereka. Salah satu prinsip ya yang mendasari ya keburukan sifat dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel adalah apa yang Allah kabarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-80. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhaztum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu am taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya tentang prinsip ya yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya. Mereka mengatakan ya waqalu ya orang-orang Yahudi ya, atau Bani Israel pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam, dan kurang lebih sama ya dengan apa yang mereka katakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, neraka itu ya kata mereka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Jadi dalam hal ini ya para mufassir, para ulama yang menyebutkan bahwa segi lain kedurhakaan orang-orang Yahudi itu mengenai anggapan mereka bahwa mereka tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maksudnya mereka tidak kekal di dalam neraka ya.
karena menganggap diri mereka adalah putra ya, dan juga kekasih Allah, kan begitu ya. Ya, mereka menganggap diri mereka adalah bangsa yang superior, ya, bangsa pilihan Tuhan gitu kan. Karena banyaknya nabi dan rasul yang berasal dari bangsa mereka gitu. Sehingga mereka mengatakan mereka tidak akan kekal dalam neraka karena dosa-dosa mereka gitu. Kalaupun masuk neraka sebentar aja gitu ya. Ya, pada akhirnya kita, bukan pada akhirnya, setelah sebentar masuk neraka itu akan masuk surga gitu kan. Sehingga kesalahan dan dosa apapun yang mereka lakukan kalau didasari ya, atau di latar belakangnya prinsip itu ya itu jadinya ya. Sudah jelas salah, sudah jelas tidak benar, tetap saja ya dilakukan. Sudah jelas mereka yang menjajah, tapi yang mereka katakan kepada dunia mereka korban, kan aneh. Sudah jelas di dalam kitab mereka dilarang membunuh, ya apalagi yang dibunuhnya adalah anak-anak dan perempuan, tetap saja mereka bunuh dan bantai masyarakat Palestina pada hari ini. Dan dalam hal ini menurut para mufassir ya, kebanyakan orang-orang Yahudi berpendapat bahwa mereka dimakan api selama 7 hari. Ini kalimat ayyaman ma'dudah ya, hanya beberapa hari saja yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah 7 hari. Ya, jadi nggak sampai sebulan gitu ya. 7 hari, sepekan cuma ya. Kenapa? Karena menurut mereka umur dunia adalah 7.000 tahun. Ya. Maka siapa di antara mereka yang tidak memperoleh keselamatan dan kemenangan serta kebahagiaan ya, di dunia ini, yang maka mereka akan mendekam di dalam neraka selama 7 hari. 7 hari itu hitungannya adalah mengganti 1.000 tahun umur dunia, yaitu 7.000 tahun. Jadi 1 hari dihitung 1.000 tahun gitu kan. Makanya orang-orang Yahudi gitu kan, pada masa Bani Israel ini ya, dalam hitungan mereka ya paling lama di neraka juga 7 hari gitu kan. Karena umur dunia tidak lebih dari 7.000 tahun. Tapi kalau kita perhatikan, nah inilah kesalahan mereka gitu ya. Udah berapa ribu tahun umur dunia ya, dari zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Sedangkan dari masa Rasulullah SAW sampai kita aja udah 1.400 tahun. Dengan Rasulullah, dengan Nabi Isa itu 500 tahun, 5 abad. Ya, belum lagi kalau ngitung dari sampai dari Nabi Adam, ya lebih lah ya. Karena pada dasarnya memang tidak ada yang bisa memprediksi umur dunia ya. Nabi Muhammad saja ketika ditanya ya kapan kiamat ya, beliau mengatakan tidak tahu. Nah ini ada juga apalagi kalau kemudian bangsa Israel ya berani-berani mengatakan umur dunia tidak lebih dari 7.000 tahun. Jadi itu adalah omong-omong kosong itu kan. Sehingga ucapan mereka itu ya Allah Allah balas dengan sinis ya. Kul katakanlah ya. Rasulullah diperintah mengatakan hal ini kepada mereka ya. Kul atakhaztum 'indallahi ahda, ya, apakah kalian sudah menerima janji Allah gitu kan? Apa memang itu yang Allah janjikan kepada kalian bahwa kalian tidak akan masuk neraka kecuali hanya 7 hari gitu kan? Fala yukhlifallahu ahdah ya. Ya, sementara sehingga Allah ya kemudian tidak akan mengingkari janjinya. Jadi apa betul gitu kan, apa yang kalian omongkan itu adalah apa yang Allah janjikan. Karena kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya kan. Dalam ayat lain ditegaskan innallaha la yukhliful mi'ad ya. Allah itu tidak mengingkari janji. Bahkan kita sering baca ya di dalam doa selesai azan kan, innaka la tukhliful mi'ad ya. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya, memang Allah begitu ya. Janji-janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ya, yang berlaku kepada para nabi, para rasul dan kepada kita umatnya, umat Rasulullah SAW, maka semua yang Allah janjikan tidak akan Allah ingkari. Itu satu kepastian dan menjadi akidah ya bagi kita. Sehingga jangan berpikir ya orang neraka bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau gitu kan.
Iya, ya kalau Allah memang iya, tetapi Allah mengatakan orang kafir itu masuk ke dalam neraka, orang beriman masuk ke dalam surga. Itu udah janji Allah. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Inilah akidah kita itu. Jangan dibuat samar, ya, jangan dibuat kemudian menjadi abu-abu. Ya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu apa yang kalian katakan itu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ya. Jadi sinis ya respon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap prinsip ini. Prinsip orang-orang Yahudi yang mengatakan kita ini masih surga gitu kan. Ya, kalau bikin dosa-dosa itu ya paling cuma beberapa hari aja di neraka gitu kan. Maka kemudian Allah katakan ya, Rasulullah katakan kepada mereka, emangnya begitu janji Allah gitu kan. Sehingga kemudian Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada kalian itu kan. Atau yang kalian omongkan itu adalah angan-angan, kebohongan atau hal yang sebetulnya dilandasi oleh ketidaktahuan kalian, kebodohan kalian. Dan memang apa yang mereka katakan itu tidak berdasar gitu kan, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya gitu kan. Ya. Tidak ada di dalam kitab suci mereka yang mengatakan demikian gitu kan. Ya, pada dasarnya apa yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan apa yang diturunkan kepada kita ya di dalam Al-Quran prinsipnya sama ya, tegas ya. Yang beriman dan beramal soleh masuk surga, yang kafir yang zalim masuk ke dalam neraka. Berapa lama di neraka seberapa besar dosa yang mereka buat kan begitu ya. Bahkan kalau orang kafir disebutkan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kalau orang munafik fi darkil asfali minan nar, ya. Orang yang mati membawa kemunafikan ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar, ya, kerak. Nah, itu kan satu hal yang sudah ditegas jelas ya. Jadi dalam kitab Taurat ya kalau kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kaumnya, ya, perintah-perintah yang disampaikan Allah kepada Bani Israel tegas jelas kok ya. Sama ya. Tidak ada perbedaan ya. Hitam ya hitam, putih ya putih gitu kan. Tidak ada kemudian wilayah yang samar-samar. Nah, itulah ya yang kemudian Rasulullah SAW gambarkan tentang kebodohan mereka. Nah, ibrahnya adalah bagi kita ya sama gitu kan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita orang-orang Islam juga ada yang berprinsip seperti prinsipnya orang Yahudi gitu kan. Ya, saya seringlah dulu ya mendengar istilah begini ya, istilahnya orang tua ya, anaknya dimasukin ke pesantren ya, benar-benar sementara orang tuanya gitu kan ya, ahli maksiat begitu kan. Nah, ya, kalau ditanya kenapa begitu ya ucapannya begitu nih, mirip kayak gini ya, mudah-mudahan kalaupun saya masuk neraka ya karena anak saya masukin pesantren ya, saya nggak akan lama di neraka itu kan. Ya, karena Allah masukkan juga ke surga itu. Nggak apa-apalah kita mah di neraka dulu gitu kan. Yang penting nanti masuk surga. Nah ini yang kayak gini ini prinsipnya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi jangan pernah ada di dalam benak kita sebagai seorang Muslim umat Nabi Muhammad SAW untuk kepikiran masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Gara-gara tergiur melakukan dosa gitu kan. Kan kadang-kadang ada orang yang berpikir kepalang tanggung ya. Ya udah nyebur aja bikin dosa ya, ntar juga paling disiksa di neraka nggak lama itu kan, atau pada akhirnya masuk surga juga itu kan. Saya kan orang Islam. Nah prinsip kayak gini ini adalah prinsip ya, yang tidak didasari oleh ilmu tetapi didasari oleh kebodohan atau ketidaktahuan. Ini mirip-mirip dengan prinsipnya orang-orang Yahudi ya. Makanya kita kemudian ya sebagai ibrah dari ayat ini tidak boleh berprinsip ya atau kemudian terpikir ya terbersit di dalam benak kita yang membiarkan atau tidak apalah yang masuk neraka dulu karena tergiur dengan dosa dan kemaksiatan ya, ditawari kemaksiatan ya, ditawari pinjaman uang ya dengan sistem riba itu kan menggiurkan, ditawari bisnis yang tidak jelas ya, ditawari perzinahan, ditawari perjudian, ini lagi musim judi online kan. Judi itu termasuk dosa besar sahabat Adrim ya. Kalau dosa-dosa itu kita bawa mati, alamat kita masuk ke dalam neraka. Jangan pernah berpikir nggak apa-apalah di neraka gara-gara judi nanti juga masuk surga itu kan.
Saya kan orang Islam, kata Rasulullah, orang Islam itu kan pasti masuk surga. Nah, prinsip ini tidak boleh ada di dalam benak kita. Justru kalau kita perhatikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah perintah dari Allah agar kita kemudian merasa takut ya, akan siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan kayak tadi itu kan nggak apa-apa masuk neraka, sama aja kita nantang Tuhan gitu kan. Seolah-olah siksa Allah ini nggak menyakitkan, padahal kalau kita lihat ya bagaimana Allah menceritakan neraka, tidak ada orang yang sanggup untuk menahan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun satu saat, satu detik. Lalu mengapa kemudian ada orang yang sanggup mengatakan nggak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga? Prinsip ini jelas ya adalah sebuah kebodohan, seperti kebodohannya Bani Israel di zaman sebelum kita dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.